Nah, baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk ke materi pertemuan 11 ya. Ini digabung dengan materi pertemuan 12 ya. Ini dua materi ya. Di satu minggu ini ada dua materi ya. Karena judulnya sama, yaitu tentang teknik evaluasi. Nah, kita bahas tentang evaluasi ya. Evaluasi merupakan salah satu tahap terakhir dalam segala proses kegiatan, termasuk kaitannya dengan IMK dan juga termasuk dengan program yang kita buat ya dan yang akan kita operasikan. Nah, kita berbicara tentang evaluasi berarti kita menilai ya. Kalau kita kaitkan dengan perkuliahan ya, di mana dosen menilai mahasiswanya ya, sejauh mana mahasiswa memahami materi perkuliahan tersebut. Nah, itu contoh dalam hal pembelajaran. Ya, jadi saya melakukan kuis, tugas, nah itu untuk mengevaluasi dari hasil yang saya sampaikan materi-materi ya per minggunya dievaluasi. Nah, itu contoh dalam pembelajaran, yaitu tentang teknik evaluasi. Nah, yang melatar belakangi ya adanya evaluasi dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Nah, karena ini antara manusia dan komputer yang lebih banyak evaluasi yaitu tampilannya ya. Walaupun secara media ya itu tidak hanya tampilannya saja ya, tetapi termasuk suara atau sound ya. Eh, Kemudian dalam tampilan desain atau program apakah tampilan sudah bagus atau tidak ya? Dan sudah sesuai dengan target sasaran atau tidak ya. Itu untuk yang pertama ya, ada perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek ya. Atau mungkin yang bisa menyebutnya yang netral ya, yang tidak bisa berpendapat karena mungkin pengetahuan kaitannya dengan sebuah tampilan yaitu di tampilan program atau sistem ya. Jadi ada yang bilang bagus, sedang, atau yang tadi netral ya. Jadi dia kalau yang tidak paham pasti dia tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan maka itu sudah cukup bagus ya. Nah, di sini maksudnya jadi asumsi bahwa orang itu ya menggunakan software yang digunakan ya sudah cukup bagus, tapi menurut yang lain belum tentu sesuai ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari ya, karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Nah, kalau kita terjun dalam sebuah lembaga yang menggunakan aplikasi ya, kalau kita adakan evaluasi dalam programnya itu akan memungkinkan menambah pembiayaan ya terhadap evaluasinya. Nah, ini untuk kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari ya, karena akan menambah waktu pengembangan dan biaya. Ini yang harus dihindari ya. Kemudian yang kelima ya, kegiatan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user ya. Nah, di sini maksudnya atau bisa ya untuk mengukur dari kehandalan sebuah aplikasi. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian evaluasi adalah sebuah proses ya yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita ya tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu ya.
Jadi memang diperlukan sekali ya, karena dengan adanya evaluasi kita bisa mengumpulkan data atau informasi ya. Maka kita ke depannya kalau kita membuat aplikasi ya akan mengikuti ya hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya ya, agar nanti tidak terulang kesalahan ya. Kalau sudah dievaluasi jadi kita tahu mana yang perlu diperbaiki ya. Kemudian seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunanya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, ya, atraktif, menantang, dan lain-lain. Nah, jadi istilahnya ya, aplikasi itu harus handal ya, apa yang diinginkan oleh user ya. User maunya seperti ini harus bisa si orang yang membuatnya harus sesuai dengan keinginan user tersebut ya. Anda kan nanti akan menjadi seorang ya membuat suatu aplikasi atau program atau merancang, nah harus sesuai dengan keinginan user tersebut. Kemudian mengapa evaluasi dibutuhkan? Kenapa evaluasi dibutuhkan ya? Di sini yang pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guides ya, menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Nah, maksudnya ya di sini jadi desainer itu ya tidak seperti pengguna ya. Karena desainer itu hanya sebagai pembuat, karena pembuat dengan penikmat kadang akan berbeda ya. Yang menggunakan dan yang membuat itu ya akan berbeda pendapatnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Nah, untuk mengetahui tingkat kepuasannya ya seberapa besar ketika sudah membuat aplikasi tersebut. Nah, kemudian evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Nah, nanti Anda kalau membuat suatu aplikasi ya, nah nanti hasilnya bagus atau tidak, nanti Anda kalau nanti pada saat tugas akhir Anda pasti menggunakan kuesioner atau melakukan interview terhadap user tersebut. Nah, itu dalam teknik evaluasi ya. Kemudian di sini kapan ya evaluasi dilakukan? Nah, yang pertama ya evaluasi dapat dilakukan pada selama proses pembuatan produk tersebut ya, supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user ya. Proses ini biasa disebut formative evaluation ya. Kemudian saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype atau contoh ya. Jadi harus membuat prototipenya dulu. Kemudian saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau di-upgrade ya. Misalnya program-program Windows, Winamp, dan lain-lain, evaluasinya bisa disebut summative evaluation ya. Seperti Windows ya, suka ada updatean. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau saat produk telah dipasarkan. Nah, bisa tadi yang pertama selama proses pembuatan atau saat produk tersebut telah jadi dan saat produk tersebut telah dipasarkan. Ya, itu yang pertama tentang evaluasi dapat ya dilakukan ya. Ada 3 waktu ya. Terus evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar ya, baik melalui perorangan atau sekelompok user ya. Di sini maksudnya kalau berkaitannya dengan riset pasar ya, kita bisa mengetahui informasi dari observasi dan interview atau dan lain sebagainya. Itu dalam melakukan riset pasar ya. Selanjutnya di sini ya ada 4 paradigma evaluasi yang sering digunakan ya untuk pengembangan produk ya, terutama kaitannya dengan IT atau software. Yang pertama ada quick and dirty evaluation, yang kedua usability testing, yang ketiga field study, yang keempat predictive evaluasi ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada quick and dirty evaluasi ya.
adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Nah, jadi nanti ya memberikan umpan balik apa yang sudah ya dia rasakan ketika sudah menikmati produk tersebut. Nah, jadi pada saat setelah menggunakan produk tersebut harus memberikan umpan balik ya. Kemudian evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati ya. Jadi ini lebih ke usernya ya. User melakukan umpan balik ke produk tersebut ya. Jadi user langsung ke seorang desainernya ya. Itu yang pertama yaitu tentang quick and dirty ya, paradigma yang pertama. Kemudian ada namanya yang kedua usability testing ya. Di sini evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an ya, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kemudian kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung dan merekamnya dalam video. Selanjutnya, evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Dan kemudian penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. Nah, kemudian paradigma yang ketiga ada field studies ya. Yang di sini berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya ya. Kemudian evaluasi ini dapat digunakan untuk yang pertama membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain ya, kemudian memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, kemudian evaluasi teknologi. Nah, teknik yang dapat digunakan ya, yang pertama interview, kemudian yang kedua observasi yaitu pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer, yang ketiga participatory atau user dilibatkan dalam pembuatan desain, dan yang keempat etnografi atau penilaian berdasarkan budaya ya. Nah, dari data yang didapatkan tersebut maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Nah, itu tentang field study. Nah, paradigma selanjutnya yaitu predictive evaluation ya. Di sini didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Nah, keuntungan evaluasi ini yang pertama user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Yang kedua, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Nah, tahun-tahun terakhir ini evaluasi ini cukup populer ya. Itu tentang paradigma dari sebuah evaluasi ya. Selanjutnya di sini ada teknik-teknik evaluasi ya. Yang pertama ada observasi user atau pengamatan pengguna. Yang kedua asking user their opinion ya, yaitu meminta opini kepada pengguna. Kemudian yang ketiga ada asking expert their opinion atau meminta opini kepada para ahli ya. Selanjutnya ada testing user performance ya. Jadi menilai kehandalan dari penggunanya ya. Yang kelima yaitu ada modeling user task performance to predict the efficiency of a user interface ya. Yaitu jadi memodelkan tingkah laku dari pengguna sehingga menghasilkan sebuah produk ya sesuai keinginan penggunanya. Ya. Copyright kamu hayat. Ya, baik, saya lanjut ya.
Nah, kemudian ya kita masuk di sini kaitannya dengan paradigma yang tadi ya. Jadi kita akan dihubungkan ya hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Jadi di sini hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi ya. Yang pertama ya paradigma ya teknik observation user dengan quick and dirty ya. Yang pertama observasi user di mana penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Kemudian ada asking user ya dihubungkan dengan quick and dirty, yaitu asking user tadi meminta opini ya kepada penggunanya ya, di mana diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Nah, kalau yang asking expert ya meminta opini kepada para ahli di mana untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe. Nah, untuk user testing dan modeling user ini tidak ada kaitannya ya. Nah, kemudian hubungan antara paradigma selanjutnya yaitu dengan usability testing. Yang pertama ya sama pengamatan pengguna atau observation user di mana melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software atau menghitung kinerja waktu. Kemudian asking user itu dengan menggunakan kuesioner kepuasan maka dilakukan pengumpulan opini user, interview ya kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Nah, untuk asking expert atau para ahli ya ini tidak ada. Kemudian user testing dilakukan di laboratorium ya, dan modeling user task performance tidak ada kaitannya ya. Selanjutnya yang ketiga dengan field study ya. Yang pertama di sini pengamatan pengguna atau observing user dilakukan di lokasi manapun juga dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Kemudian asking user ya dalam pengguna yaitu evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Untuk asking expert atau para ahli tidak ada hubungannya, user testing juga sama dan modeling juga sama ya. Tidak ada kaitannya dengan field study. Nah, yang kemudian hubungan dengan prediktif ya. Yang pertama observing user tidak ada, asking user tidak ada, asking expert atau para ahli yaitu seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka ya. Kemudian user testing tidak ada kaitannya, dan yang kelima modeling user atau pada produk yang sesuai keinginan penggunanya, model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Nah, itu tadi tentang hubungan antara paradigma dan teknik-teknik evaluasi ya. Kemudian di sini ada skala Likert ya. Di mana di sini ya merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, digunakan biasanya pada penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, Anda biasanya di sini untuk menggunakan suatu kuesioner ya. Untuk skala mulai dari 4 hingga 7. Nah, di sini di mana ukuran 4 itu ya 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Kemudian ukuran untuk 5 ya 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Nah, untuk ukuran 7 berarti 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Nah, dalam penelitian umumnya menggunakan skala 5 ya, atau menggunakan 5 skala ya, yang ukuran 5. Jadi 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus ya. Jadi dengan menggunakan 5 skala dalam hal penelitian ya. Nah, biasanya nanti kalau Anda saat membuat suatu aplikasi untuk mendapatkan kesimpulan menggunakan kuesioner ya. Dan dengan menggunakan yang tadi ya menggunakan 5 skala ini penilaiannya.
Nah, contoh di sini ya, bayangkan website ya, sistem informasi di Unigal ya. Kemudian berikan penilaiannya. Nah, di sini kriterianya ada 5, layout, kecepatan akses, prosedur akses, misalnya tentang KHS, KRS, terus perpaduan warna, informasi yang selalu up to date. Nah, evaluatornya tadi dengan menggunakan 5 skala ya. Yang pertama ya dia menjawab nilai 5, 3, 4, 1, 4, 4, 5. Yang kedua 4, 4, 4 ya. Terus yang ketiga menilai 4, 3, 5, 2, 3. Yang evaluator keempat 3, 3, 3, 4, 4. Dan evaluator kelima 4, 4, 4, 2, 4. Nah, setelah dirata-ratakan untuk layout itu nilainya 4 ya. Untuk kecepatan akses 3,4. Selanjutnya prosedur akses misal tentang KHS dan KRS itu rata-ratanya 4. Perpaduan warna rata-ratanya 3,2. Informasi yang selalu up to date ya, rata-ratanya 4,2. Nah, jadi rata-rata keseluruhan tentang website sistem informasi Unigal ya, itu nilainya 3,76. Nah, dari hasil tersebut ya dapat disimpulkan kan, maka secara keseluruhan pendapat para evaluator adalah netral ya, karena nilai 3,76. Jadi nilai 3,76 itu tengah-tengah ya. Nah, kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Nah, nilai yang paling tinggi ya di sini si websitenya selalu up to date katanya. Ini ya yang hasil dari penilaian seorang evaluator. Nah, sedangkan yang harus mendapat perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna karena nilainya paling kecil ya 3,2. Nah, ini nanti kalau Anda melakukan penelitian harus bisa dapat menyimpulkan ya dari sebuah websitenya apakah sudah bagus atau masih kurang bagus ya. Tapi di sini nilai 3,76 ini bisa masuk ke kriteria yang masuk ke 4 ya. Jadi 3, jadi ada lebihnya ya. 3, lebihnya 0,76 ya. Kalau kita lihat kriteria skala Likert yang tadi dengan ukuran 5 skala ya, berarti masuk ke bagus ya. Jadi mendekati angka 4 yaitu bagus. Jadi website itu kriterianya ya mendekati bagus ya. Karena 3,76. Nah, itu untuk contoh evaluasi. Baik, saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ini ya. Kesimpulan materi minggu ini ya, yaitu jadi evaluasi ya merupakan salah satu tahap terakhir dalam segala proses kegiatan ya, termasuk kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer dan juga termasuk dengan program yang kita buat ya. Dan yang akan kita operasikan. Nah, kita berbicara tentang evaluasi berarti kita menilai ya kalau kita kaitkan dengan perkuliahan tadi ya, di mana dosen menilai mahasiswanya ya sejauh mana mahasiswa memahami materi perkuliahan tersebut. Nah, itulah contoh dalam hal pembelajaran. Nah, barusan kita udah melaksanakan kuis, berarti saya sebagai dosen telah melakukan suatu evaluasi ya sampai mana mahasiswa dapat memahami materi tersebut. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di perkuliahan minggu ini ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.